Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Senang ya kita bisa bersekutu bersama di pagi ini. Memasuki Advent minggu yang kedua, ini nanti puji-pujian yang akan kita nyanyikan adalah lagu-lagu Natal ya. Untuk memulai persekutuan doa pagi ini, kita akan menyanyikan pujian Bagai Para Majusi. Kita mau datang ya menghadap Tuhan dengan sukacita, menyembah Tuhan kita, dan mau memberikan yang terbaik dengan hati yang tulus. Bagai para majusi yang melihat bintang terang dengan bersukacita, terus ikut bimbingannya. Tuhan yang penuh rahmat, bimbing aku padamu. Dengan langkah yang ringan menuju kepalungan untuk berdatang sembah bagi Dia yang termulia. Kami datanglah ira mencari hadirat-Mu. Membawa persembahan ke palungan yang hina dengan hati yang tulus, kami membawa semua bagi Kristus Sang Raja, persembahan berharga. Untuk memulai persekutuan doa pagi ini, kita berdoa. Selamat pagi Yesus, sungguh mengucap syukur karena Engkau telah mau lahir ke dunia untuk menyelamat kami orang berdosa. Pagi ini kami mau datang dengan sukacita dan penuh ucapan syukur, karena Engkau dengan penuh kasih setia sudah membimbing, menyertai, dan memberkati kami senantiasa, termasuk kami bisa mengikuti persekutuan doa pagi pada hari ini. Kami mohon agar Engkau sendiri yang memimpin persekutuan ini dari awal hingga akhir. Engkau penuhi Penatua Priscilla dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami jemaat-Mu, Engkau beri hikmat supaya kami mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Kami juga memohon supaya internet dan gadget yang kami pergunakan dapat berjalan dengan lancar. Ampuni juga dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebelum firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Priscilla, mari kita menyanyikan bisikan pengharapan dari PPR 2 nomor 83. Tegap seperti tumbuhan
selanjutnya kami serahkan kepada Penatua Priscilla. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau kami diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti persekutuan doa pagi ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan kami. Kami sudah memberikan puji-pujian kami Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya. Tuhan berikan hikmat-Mu Tuhan sehingga kami bisa mengerti dan bisa melakukan sesuai dengan kehendak. Kiranya Tuhan ampuni dengan segala keterbatasan kekurangan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh senantiasa menjadi kerinduan kami untuk kami senantiasa boleh hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya mengambil tema pagi hari ini belajar memberi dari Tuhan Yesus. Kita saat ini memasuki Advent yang kedua ya. Kita akan menghidupi arti Natal di minggu-minggu ini. Apa yang akan kita berikan pada hari Natal? Mungkin kalau kita bertanya pada sekelompok anak-anak ya, kita bayangkan kalau ditawari kue, siapa kira-kira yang mau kue? Tentu semuanya menjawab mau. Tetapi ketika kue itu mungkin terbatas, tidak mencukupi, siapa yang kira-kira yang rela untuk tidak mendapatkan? Tentunya mungkin anak-anak tidak menjawab. Karena apalagi kue itu adalah kesukaan anak-anak, kesukaan kita. Kita tentu ingin juga mau memiliki roti kue tersebut. Demikian juga hal memberi itu adalah sulit. Banyakan kita itu ego, kita tidak mau kalah, tidak mendapatkan sesuatu. Namun apakah yang diajarkan Tuhan Yesus tentang memberi? Kita sebagai anak-anaknya kita akan belajar. Yang pertama, memberi adalah bukti kita mengasihi. Kalau kita baca dari Yohanes 3:16, kita tahu ya ayat ini begitu kita sudah mengenalnya. Saya akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beberapa hari yang lalu, koper PGMB 1 saya mengikuti lewat Zoom ya. Biasanya kalau ayat-ayat itu dibacakan, saya pun ya tersentuh, tapi ketika ayat itu diperagakan, dilakukan dengan seperti ini ya, difilmkan gitu ya. Ketika saya melihat bahwa di situ Yusuf begitu kepayahan dalam mencari tempat pengibadah. Dia begitu datang dari pintu ke pintu, tetapi tidak ada tempat untuk anak yang akan dilahirkan. Tetapi adanya adalah sebuah kandang yang begitu. Saya terus terang begitu terharu. Bagaimana paniknya waktu itu Yusuf ketika diperagakan waktu itu. Dia mencari tempat karena kebetulan Maria adalah sudah waktunya untuk melahirkan. Saya ingat sekali waktu saya mengantar adik saya untuk melahirkan ya dari Jepara menuju ke Semarang, yang kebetulan Pak Hendra mengemudikan mobilnya itu. Kita sengaja memberikan sign kanan kiri supaya cepat sampai ke lokasi gitu ya. Adik saya udah teriak-teriak, aduh cepat. Aku udah gak kuat lagi mau melahirkan. Saya waktu itu begitu ketika lihat Maria pun seperti itu ya. Saya begitu juga terharu ya. Dan juga adanya yang didapatkan oleh Yusuf adalah kandang yang ini. Rasanya raja yang
mestinya datang begitu mulia, yang harusnya diberi tempat yang terindah, tetapi yang ia dapatkan adalah sebuah kandang. Ia memberikan anaknya, yaitu Tuhan Yesus, yang datang ke dunia. Bukti nyata bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita. Pemberiannya yang dia berikan itu sungguh tidak ternilai. Dia rela untuk mendapatkan tempat yang indah, yang mungkin semuanya yang di sini tidak pernah lahir ya kandang. Ialah cinta kasih Tuhan itu boleh kita ingat sepanjang masa bahwa Tuhan begitu mengasihi sehingga Dia itu memberi. Pemberian itu sungguh tidak terbatas. Pemberian itu tidak harus berupa materi, tapi bisa juga berupa perhatian, memberikan semangat, dan juga dukungan dari doa yang bisa itu. Saya juga sangat terharu ketika kami mengalami pandemi waktu itu. Kami terkena COVID pada bulan April yang lalu. Sepertinya dukungan itu mengalir dari mana. Saya dikuatkan melalui firman Tuhan, saya dikuatkan melalui lagu-lagu yang diberikan, dan juga makanan yang selalu dikirim buat kami, obat-obatan juga. Mungkin hal ini dianggap sederhana bagi orang. Tetapi bagi saat saya waktu itu, sungguh saya sangat terharu dan sungguh bersyukur atas perhatian dan kasih yang Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sudah memberikannya kepada kami di tengah kami merasa merasa lemah, merasa sungguh tidak berdaya, tetapi ada yang menguatkan kami. Tuhan telah terlebih dahulu memberi teladan dalam memberi bagi kita. Ketika kita jatuh cinta ya, saya ingat ya waktu itu Pak Hendra ketika jatuh cinta sama saya itu, dia itu dari jauh rela ya datang ke Jogja, terus setelah itu kembali lagi ke Jakarta hanya untuk cintanya. Demikian juga kita tahu bahwa buktinya cinta Tuhan Yesus ya. Kalau orang aja ketika cinta rela memberikan apa saja yang terbaik yang ingin dia berikan. Bahkan mungkin mencari-cari apa ya mungkin yang bisa aku berikan, walaupun mungkin dia tidak mempunyai sesuatu yang cukup untuk memberi, tetapi dia bisa memberikan keinginannya begitu kuat di dalam memberi. Begitu besarnya kasih Tuhan, bukti cintanya kepada kita. Kita pun harus meneladani Tuhan Yesus untuk memberi sebagai tanda cinta kasih kita. Yang kedua, memberi yang terbaik dengan penuh sukacita dan kerelaan. Kita akan baca dari 1 Korintus 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberi persembahan. Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu sendiri persembahan yang kami berikan. Ini adalah cerita tentang Daud ya. Daud merasa bahwa dirinya tidak layak di dalam memberi. Ketika ia diperkenankan Tuhan untuk memberi, ia mengatakan, siapakah aku? Siapakah bangsaku? Dia begitu terharu ketika diberikan kesempatan untuk. Menurut Daud, semua hartanya yang dia miliki semua adalah pemberian Tuhan. Daud sungguh mengucap syukur dan merendahkan diri ketika diberikan kesempatan untuk memberi. Jadi kesempatan memberi ini adalah sungguh sangat berarti. Kita tahu bahwa Daud ketika dia sangat rindu untuk membangun rumah Tuhan, dia tidak diizinkan oleh Tuhan. Dia dianggap oleh Tuhan tidak layak karena tangannya penuh dengan darah. Dia banyak melakukan peperangan sehingga yang diberikan kesempatan adalah anaknya. Begitu kuatnya dia keinginan untuk membangun Tuhan. Begitulah cintanya Daud ketika dia diberikan kesempatan dalam memberikan sesuatu kepada Tuhan. Waktu itu saya juga teringat dari kepolosan anak saya Yesi. Ketika masih TK, waktu itu masih anak-anak. Anak saya ini bilang, Mah, gurunya namanya Bu Ayu. Mah, guruku mau ulang tahun, Mah. Terus Yesi memberikan apa? Dia masih berpikir.
karena anak saya ini dekat dengan gurunya. Dia itu sering disuruh memijat ya. Kalau istirahat itu gurunya minta Yesi mijetin dia gitu. Punggungnya Kak. Kebetulan gurunya itu sedang hamil ya, jadi mungkin dia banyak pegel-pegelnya di tubuhnya gitu kan. Jadi anak saya Yesi ini yang suka dipanggil untuk mijetin badannya gitu. Terus dia mungkin karena kedekatan itu dia tahu gurunya itu suka ngintip. Dia tuh anak ini suka mencuri-curi perhatian memang. Dia mungkin tahu kebutuhan apa yang harus diberikan pada gurunya. Terus besoknya dia berkata pada saya, Mama, guruku kasih hadiah dompet ya, karena aku lihat dompetnya sudah jelek. Terus jangan lupa ya mah kasih juga dompetnya itu diisi kan, kasih uang kan, supaya dia juga bisa membeli pakai uang itu gitu kan. Saya sungguh terharu ya, dia masih anak kecil TK, tapi dia udah punya pemikiran jauh untuk memperhatikan orang. Bahkan dia bukan hanya dompet yang dia minta pada saya untuk diberikan. Sekali waktu dia juga bilang, Mah, kasihan guruku Mah, katanya gitu. Dia kalau pergi ngajar itu dia jalan kaki. Mama beliin mobil ya Mah, guruku Bu Ayu, katanya gitu kan, karena dia sedang hamil kan. Nah, kasihan katanya gitu. Waduh, saya sampai saya itu, aduh ya ampun, kamu nggak tahu harga mobil itu ya mahal gitu ya. Tapi pemikiran anak itu begitu sederhana ya soal memberi ya. Dia begitu dengan polosnya memperhatikan apa yang harus dia berikan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Padahal saya lihat gurunya itu bukan guru yang baik ya. Guru itu tuh saya tahu, saya waktu ingatkan Yesi, kok bisa gitu ya Ma, padahal aku lihat guruku itu bukan guru yang baik ya. Kok aku bisa perhatian banget sama guruku ya. Guruku tuh galak, suka suka ngata-ngatain, maksudnya suka ngata-ngatainnya tuh kasar gitu loh. Tapi aku bisa mengasihi ya. Ya, kadang kepolosan anak kecil itu tidak melihat bahwa guru dia yang bisa dilakukan adalah menghormati gurunya. Dia tidak mengingat bahwa gurunya itu tidak dikasih, tidak diberi, tapi itulah yang kamu lakukan pada waktu kecil. Di hari Natal ini juga saya juga ingin membagikan kisah mengenai orang Majus. Kisah orang Majus ini menjadi inspirasi kita di setiap Natal. Bagaimana orang Majus ini bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya akan baca Matius 2 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mendekati peringatan Natal ini kita belajar dari orang Majus. Tadi dari awal, walaupun saya tidak janjian dengan Bu Yaya juga memberikan lagu orang Majus ini. Sungguh lagunya sangat memberkati kita dan juga menyambung dengan pemberitaan pada pagi hari. Orang Majus ini datang dari jauh. Dia sudah mempersiapkan yang terbaik pemberiannya. Dia datang dari mungkin melintasi benua ya. Dia begitu berangan-angan mencari raja yang baru lahir. Dia memberikan persembahan itu emas, kemenyan. Biasanya emas, kemenyan, dan mur itu diberikan kepada seorang raja. Dia tahu bahwa pemberian adalah pemberian tepat yang diberikan kepada seorang raja. Pemberian yang terbaik yang diberikan orang Majus ini. Selain itu juga dia juga bukan hanya memberikan persembahan-persembahan yang emas, kemenyan, dan mur. Dia mempersembahkan diri. Dia membawa dirinya untuk datang menyembah kepada dia. Dari kisah orang Majus ini kita untuk memberikan yang terbaik yang ada pada kita. Dan pemberian kita adalah penuh dengan kerelaan dan penuh dengan sukacita, seperti hanya orang Majus. Ketika dia lihat bintangnya itu, dia sudah sukacita. Apalagi ketika dia melihat Yesus Sang Raja itu yang lahir, yang sudah dicarinya begitu jauh dalam perjalanan. Itu dia lebih bersukacita ketika dia bisa memberikan itu. Kita belajar bahwa kesempatan untuk memberi itu sungguh berharga.
Ketika kita memberi kita dengan sukacita, kita pun menjadi saluran. Jadi kita bisa belajar untuk memberi yang terbaik dan penuh dengan sukacita dan juga penuh. Yang ketiga, lebih berbahagia memberi dari kita baca dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi. Rasanya firman Tuhan ini sulit ya kita lakukan. Ternyata ketika kita memberi itu adalah firman. Padahal kalau hukum dunia ya memberi itu adalah kerugian, memberi itu adalah pengorbanan. Pengorbanan yang mungkin bisa merugikan. Tetapi firman Tuhan ini sungguh tidak dimiliki oleh dunia. Bahwa memberi adalah berbahagia. Ketika kita memberi, kita sendiri berbahagia. Ketika kita bisa, pemberian kita itu sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Rasanya pemberian itu menjadi berkat bagi orang. Kemarin saya pas ke Jepara ya, saya memberikan sesuatu baju yang mungkin saya kekecilan udah gak pakai gitu. Nah, pada karyawan adik saya waktu itu memberinya ya, Mbak ini saya ada baju yang mungkin kamu bisa pakai, kalau nggak bisa pakai saya aja gitu atau dikasihkan. Dia sungguh dia bilang, Bu, dia mengungkapkan melalui aku, katanya, aku sungguh terharu Bu, katanya kamu memberikan aku baju ini karena kemarin itu kamu tahu nggak Bu, katanya saya itu pas di gudang itu saya diejek sama tukang finishing, katanya baju kamu itu loh kok kamu pakai baju kok kayak gitu, katanya baju kamu udah kancingnya udah karatan semua, udah kayaknya udah dekil kayak gitu. Padahal baju itu adalah baju yang saya pinjam dari ibu saya. Karena selama saya sakit, katanya dia bilang gitu, saya beberapa waktu ini saya sakit, saya diberi obat oleh dokter ini, membuat saya nafsu makan, sehingga baju-baju saya yang lama itu tidak muat lagi. Sehingga saya itu datang ke tempat ibu, saya pinjam bajunya gitu. Dan sungguh saya bersyukur Bu, ketika ibu memberikan baju ini pada saya. Saya bilang, pemberian saya itu sepertinya nggak berarti. Bagi saya itu merupakan hal yang kecil, tetapi sungguh dinilai bagi karyawan adik saya itu sungguh pemberian yang sungguh sangat berarti dan pemberian yang sangat besar. Ketika yang saya beri adalah sesuatu yang sedikit tapi berarti dan membuat orang lain sukacita. Sepertinya sukacitanya itu juga mengalir kepada saya ketika dia juga sukacita. Begitu bahagianya saya ketika saya juga mendapatkan bahwa yang saya beri itu adalah, kita juga bisa belajar dari jemaat Makedonia. Saya baca dari 2 Korintus 8 ayat 2b. Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemuliaan. Demikian juga 2 Korintus 8 ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Kesaksian jemaat Makedonia ini sungguh menjadi teguran. Kalau kita masih sulit untuk memberi, kita diingatkan bahwa jemaat Makedonia ini memberi bukan dari kelebihan, tetapi memberi dari segala keterbatasannya. Dia memberi dari ketidakmampuan. Ditulis di sini dia memberi dari apa yang di luar kemampuan mereka. Dia dipuji oleh Rasul Paulus. Memang tidak mudah dalam hal. Terkadang tangan kanan dan tangan kiri tidak kompak. Satu sisi tangan kanan ingin memberi, satu sisi lagi tangan kiri banyak mempertimbangkan. Namun jemaat Makedonia menjadi contoh bagi kita untuk belajar memberi dengan sukacita. Bahkan di dalam keterbatasan kita, memberi merupakan sebuah anugerah dan kebahagiaan, justru menjadi berkat kita. Ketika kita memberi, kita tidak kehilangan, tetapi kita sedang menjadi alat Tuhan
kasih-Nya, dalam memberitakan. Maka sungguh terlebih kita berbahagia ketika Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu pemberian yang baik. Kita pun ingin memberi, bukan dengan harapan akan mendapatkan sesuatu, tetapi karena tanda cinta kita kepada Tuhan, kita ingin menjadikan kesempatan memberi sebagai cara kita. Berkat Tuhan, orang yang memberi dengan sukacita dan kerelaan adalah orang yang baik. Kiranya kita boleh menghidupi cerita ini di saat-saat Natal ini, kita boleh memberikan yang terbaik. Apa yang bisa kita bisa berbagi. Tidak mudah. Saya pun terus belajar untuk memberi. Terkadang pergumulan ini selalu ada antara memberi dan menahan. Itu selalu. Tetapi kita terus minta karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta untuk mengabarkan firman Tuhan. Satu-satunya adalah kita harus memberitakan melalui kasih kita kepada orang dengan berbagi. Karena dengan berbagi kita bisa merasakan bahwa menerima berkat dan kebahagiaan. Kiranya firman Tuhan yang singkat boleh memberkati kita dan boleh. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya sangat kembali. Terima kasih Penatua Priscilla yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat memberkati ya. Kita mau bersyukur ya jika kita itu masih diberi kesempatan memberi dan marilah kita mau memberikan yang terbaik dengan penuh kerelaan dan sukacita karena memang lebih baik memberi ya daripada menerima. Seperti kemarin kami ini kunjungan untuk Christmas Carol, tetapi kami menerima banyak berkat ya dari kesaksian-kesaksian yang diungkapkan oleh jemaat yang kami kunjungi. Memang itu nyata ya. Selanjutnya mari kita berdoa syafaat. Kemarin sudah disampaikan ya pokok-pokok doa dibagikan. Mungkin yang belum dapat bisa membaca langsung. Nanti doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta EDSS. Sebelum kita nanti akan berdoa syafaat bersama-sama, mari kita nyanyikan pujian 1000 lilin ya. Biarlah terang kita percaya melalui doa-doa yang akan kita panjatkan. Di tengah
Kami hari ini berdoa juga untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan, dimanapun mereka berada, apapun yang dikerjakan oleh kami jemaat GKMI Pengharapan, semuanya memuliakan nama Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih.